Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana, NIM 211735, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Semester 1, Stain Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Baiklah, di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran. Dan saya akan membahas tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar alaihissalam. Abu Bakar menjalankan urusan Islam sesudah Rasulullah. Ia dihadapkan kepada peristiwa besar berkenaan dengan kemurtadan sebagai orang akrab. Orang-orang yang murtad itu, peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam peperangan ini, 70 qori dari para sahabat gugur. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir melihat kenyataan ini kalau ia menghadap Abu Bakar dan mengajukan usul kepadanya agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah sebab peperangan yang mana telah banyak membunuh para qori. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Dari Anas bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman datang kepada Utsman. Ia pernah ikut berperang melawan penduduk Syam bagian Armenia dan Azerbaijan bersama dengan penduduk Irak. Hudzaifah amat terkejut oleh perbedaan mereka dalam bacaan. Lalu ia berkata kepada Utsman, "Selamatkanlah umat ini sebelum mereka terlibat dalam perselisihan dalam masalah kitab, sebagaimana perselisihan orang-orang Yahudi dan Nasrani." Utsman kemudian mengirim surat kepada Hafsah bertulisan Al-Quran itu. Kami akan menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Setelah itu kami akan mengembalikannya. Hafsah mengirimkannya kepada Utsman dan Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham untuk menyalinnya. Mereka pun menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Selanjutnya, perbedaan antara pengumpulan Abu Bakar dan Utsman. Pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar disebabkan oleh kekhawatiran akan hilangnya sebagian Quran karena kematian para penghafal, sebab ketika itu Quran belum terkumpul di satu tempat. Sedangkan pengumpulan yang dilakukan Utsman disebabkan banyaknya perbedaan dalam hal qiraat, sehingga mereka membacanya menurut logat mereka masing-masing dengan bebas, dan ini menyebabkan timbulnya sikap saling menyalahkan. Selanjutnya, Ar-Rasmul Utsmani. Zaid bin Sabit bersama 3 orang Quraisy telah menempuh suatu metode khusus penulisan Al-Quran yang disetujui oleh Utsman. Para ulama menanamkan metode tersebut dengan Ar-Rasmul Utsmani lil Mushaf, yaitu dengan dinisbahkan kepada Utsman, tetapi kemudian mereka berbeda pendapat tentang status hukumnya. Yang pertama, sebagian dari mereka berpendapat bahwa Ras Utsmani membuat Quran ini bersifat tauqifi yang wajib dipakai dalam penulisan Quran dan harus sungguh-sungguh disucikan. Yang kedua, banyak para ulama berpendapat bahwa Ras Utsmani bukan taufiqi dari Nabi, tetapi hanya merupakan satu cara penulisan yang disetujui Utsman dan diterima umat dengan baik, sehingga menjadi suatu keharusan yang wajib dijadikan pegangan dan tidak boleh dilanggar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tertib ayat dan surah. Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surah dari Al-Quran. Surah adalah sejumlah ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan kesudahan.
Sebagian ulama meriwayatkan bahwa pendapat ini adalah ijma, di antaranya Az-Zarkasi dalam Al-Burhan dan Abu Ja'far Ibnu Zubair. Dalam munasabahnya, ia mengatakan tertib ayat-ayat di dalam surah-surah itu berdasarkan tauqifi dari Rasulullah dan atas perintahnya tanpa diperselisihkan kaum muslimin. Baiklah, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Syukron hazamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.